Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta sebelum berganti status menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Nama Diponegoro sendiri berasal dari pahlawan Indonesia yakni Pangeran Diponegoro yang menjadi sosok pangeran pengobar semangat merdeka atas kolonialisme Belanda pada awal abad ke-18. Semangat tersebut pula yang menjadi salah satu inspirasi berdirinya Universitas Diponegoro. Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals berisikan 17 poin yang berfokus pada upaya-upaya terpadu guna mencapai percepatan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Saya, Muhammad Naufal Wibawanto, mahasiswa S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang asal Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat ini tengah menjalankan kuliah kerja nyata di kampung halaman saya sendiri, Desa Banyumudal. Desa Banyumudal merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa ini terletak di dataran tinggi, tepatnya di kaki Gunung Slamet. Desa yang terletak di Pemalang bagian selatan ini memiliki keanekaragaman potensi alam. Hal itu dapat kita lihat dari kekayaan alam yang ada, mulai dari hutan, sungai, sawah, hingga perkebunan. Sesuai dengan namanya, Banyumudal memiliki banyak sumber mata air. Di antaranya adalah sumber mata air Cempaka Wulung dengan pusat mata air di kawasan Cagar Alam Moga, dan sumber mata air Sikucing dengan pusat mata air berada di kawasan Cagar Budaya Karangkobar, Sikucing. Potensi kekayaan alam tersebut menjadi aset berharga bagi masyarakat setempat, karena menjadi karunia hidup bagi warganya. Di Desa Banyumudal, permasalahan pertama yang nampak adalah mengenai kewaspadaan warga tentang bahaya virus COVID-19. Di masa pandemi yang belum usai ini, banyak warga yang masih tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini mendorong perlunya sosialisasi terkait pentingnya protokol kesehatan. Masalah yang ditemui selanjutnya adalah pengetahuan akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang masih tergolong minim. Meski angka penyalahgunaan obat-obatan terlarang di desa ini tergolong rendah, langkah preventif masih perlu dilakukan. Penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan. Hal itu berkaitan dengan adanya satu kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah terjadi di Banyumudal, yakni di kawasan Dusun Kerajaan Timur. Hal itu sempat dibenarkan oleh Pak Purwo Mardianto selaku Sekretaris Desa Banyumudal. Baginya, sosialisasi masih perlu dilakukan, terutama di kalangan pelajar sekolah dasar. Persoalan selanjutnya berfokus pada sektor pendidikan. Pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah dasar, khususnya di Banyumudal, sudah ditiadakan. Hal ini menyebabkan berkurangnya minat literasi bahasa asing di kalangan pelajar sekolah dasar. Padahal, literasi bahasa asing perlu dikenalkan sejak dini agar dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan di jenjang pendidikan lanjutan. Permasalahan terakhir adalah terkait minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam sekitar. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya oknum warga yang masih membuang sampah sembarangan dan abai akan kebersihan lingkungan. Terlebih, salah satu masalah laten yang mengancam adalah matinya sumber mata air di salah satu lokasi, yakni Cagar Budaya Karangkobar, Sikucing. Menurut penuturan salah satu aktivis lingkungan setempat, Ilham, yang merupakan ketua dari Forum Peduli Lingkungan Rumah Jagat, di lokasi ini pernah terjadi kekeringan mata air. Akibat musim kemarau dan adanya aktivitas pariwisata di lokasi tersebut, salah satu titik mata air tidak mengeluarkan air.
Selain itu, Pak Dasori, selaku juru kunci lokasi tersebut pun menuturkan hal senada. Matinya sumber mata air yang pernah terjadi beberapa waktu silam dikarenakan minimnya kesadaran warga dan pemuda setempat akan pentingnya merawat hutan di kawasan itu. Baginya, permajaan pohon di kawasan tersebut masih perlu digalakkan. Jadi memang seharusnya anak muda itu yang lebih yang lebih peduli dengan alamnya. Betul. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjalankan protokol kesehatan, saya, selaku peserta KKN Undip Tim 1 2022, berinisiatif melakukan penyuluhan tentang protokol 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Program ini dilakukan di MI Dewi Masyito 02 Banyumudal. Di waktu yang sama, saya memberikan materi penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain dengan materi penjelasan, saya juga mengajak siswa-siswi menggambar poster anti narkoba. Saya berharap dengan kegiatan tersebut, anak-anak di MI Dewi Masyito 02 menjadi penggerak kesadaran di lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama memerangi narkoba. Menanggapi persoalan tentang minat literasi bahasa asing, saya berkesempatan untuk mengajarkan bahasa Jepang bagi anak-anak di lingkungan RT 02 dan 03 Desa Banyumudal. Hal itu bertujuan untuk mengenalkan bahasa asing, yakni bahasa Jepang, kepada mereka yang belum pernah mempelajarinya. Materi yang diajarkan meliputi perkenalan dengan bahasa Jepang atau Jikoshokai, dan mengenalkan huruf katakana dan hiragana. Saya harap dengan program ini, anak-anak di lingkungan RT 02 dan 03 memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Dengan mempelajari bahasa asing, diharapkan tumbuh minat literasi kebahasaan di kalangan pelajar sekolah dasar Banyumudal. Program terakhir yang saya laksanakan adalah program tanam pohon di kawasan Cagar Budaya Karangkobar, Sikucing. Menanggapi persoalan akan urgensi konservasi di kawasan tersebut, saya bersama rekan-rekan KKN Tim 1 Undip Desa Banyumudal berinisiatif untuk melakukan program tersebut dengan didampingi oleh kelompok peduli lingkungan Rumah Jagat dan warga setempat. Urgensi permajaan pohon resapan di area tersebut mendorong kami untuk bersepakat menjalankan program ini. Bibit-bibit pohon resapan seperti pohon karet dan beringin telah kami siapkan untuk ditanam. Selain menanam pohon, kami juga turut mengajak anak-anak kelompok bermain atau KB setempat untuk bersama-sama mengenal lingkungan. Dengan bekal pengetahuan seadanya, kami mengenalkan konsep hidup berdampingan dengan alam yang sesuai dengan budaya Zen ala masyarakat Shinto di Jepang. Hal ini kami tujukan untuk memantik kesadaran anak-anak akan pentingnya menjaga kelestarian alam, mulai dari hal yang sederhana. Sesederhana menjaga tanpa merusak. Penanaman bersama mahasiswa KKN Undip. Oh iya, yang jelas saya sangat mendukung dari teman-teman KKN Undip ya, yang ada kegiatan penanaman seperti ini, dan saya harap untuk teman-teman di Undip juga gak hanya hari ini saja menanam, dan untuk esok dan seterusnya seperti itu, karena pentingnya menjaga ekosistem alam di wilayah kita. Siap. Terima kasih Mas. Ya semoga dengan acara ini terus setidaknya pemuda sekitar sini, sekitar Karangkobar ini bisa setidaknya mencontoh, melestarikan, sehingga alam yang kita sayang ini bisa tetap terjaga sampai anak cucu kita. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dengan hidup berdampingan dengan alam, diharapkan alam dan manusia akan saling mengasihi
dan saling menghidupi. Saya Muhammad Naufal Wibawanto, saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Salam lestari, saya undur diri. Lestarikan alam. Lestarikan Indonesia. Mantap.